Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslurita dengan NIM 201672530544, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai kegiatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh KM-nya untuk dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang nggak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir. Oke. Naila Ramadhani? Hadir. Salwa Mufida? Hadir. Izwa Rahmatul Zahwa? Hadir. Sylvia Putri? Yulia Zulfa? Hadir. Elivia Aina? Hadir. Ainun Ulfa? Hadir. Sugiyatunida? Indri Putri Rahmawati? Muflihah? Oke, semuanya hadir. Alhamdulillah, semoga kalian bisa mengikuti kegiatan kali ini dengan kondusif dan semangat ya. Pertemuan kali ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan topik layanan stop bullying. Jadi, tujuan dari layanan kali ini yaitu agar kalian mengetahui apa itu definisi bullying, apa itu jenis-jenis bullying, apa saja dampak dari perilaku bullying, dan bagaimana sih cara pencegahan dari bullying tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk pelaksanaan layanan kali ini kita akan berlangsung selama 40 menit ke depan atau 1 jam pelajaran. Jadi, Ibu mohon kalian harus tetap kondusif, semangat, dan antusias untuk mengikuti layanan kali ini. Oke, semuanya bersedia untuk mengikuti layanan ini? Sudah siap? Sudah. Sebelum kita melakukan layanan, kita ice breaking terlebih dahulu agar kalian semangat dan fokus. Karena sekarang kan ini jamnya jam siang, pelajaran terakhir. Jadi mungkin kalian di sini ada yang fokusnya udah berkurang. Jadi kita ice breaking terlebih dahulu, oke? Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang selamat sore, kalian tepuk 3 kali. Kalau Ibu bilang selamat malam, kalian tidak bersuara dan tidak bergerak, oke? Oke, ikutin ya. Mau percobaan dulu atau langsung praktik? Oke, percobaan dulu ya. Selamat sore. Ada yang nggak fokus, ada yang masih belum fokus. Oke, mau langsung praktik atau percobaan lagi? Percobaan lagi. Selamat siang. Oke, udah fokus. Sekarang langsung praktik ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Ada yang nggak bersuara, tepukannya harus bersuara ya. Oke, ulang lagi terakhir. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, semuanya fokus, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semoga fokus dan semangat kalian saat ini semoga sampai akhir pertemuan kali ini. Oke, sudah siap untuk melakukan layanan kali ini? Sudah. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai stop bullying. Ada yang tahu apa itu bullying? Ada yang tahu?
sudah tidak asing di telinga kita. Apa yang kalian ketahui tentang bullying ini? Tadi selain saling ngejek, apalagi tadi? Perundungan, apalagi? Direndahkan. Iya, benar. Jadi di sini aja sudah kata stop. Kalau stop bullying, berarti kita tidak boleh melakukan bullying. Berarti bullying ini perilaku negatif atau positif? Negatif. Ya, benar. Nah, ini misalnya bisa dilihat. Bullying adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang lebih lemah atau kurang berdaya dengan tujuan menyakiti. Sudah paham? Jadi, bullying ini perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berniat untuk menyakiti. Di sini pasti ada korban. Ya, di sini pasti ada korban. Selanjutnya ada jenis-jenis bullying. Di sini ada jenis yang pertama, bullying fisik. Ada yang tahu bullying fisik itu seperti apa? Ya, kalau misalkan bullying fisik ini yaitu bullying yang kontak fisik, secara kontak fisik, entah itu memukul, menendang, mendorong, pokoknya bullying fisik ini tindakan yang dilakukan secara kontak fisik. Jadi ada yang misalkan terlihat gerakannya, misalkan mendorong kan terlihat, dan yang didorongnya pun merasakan sakit karena didorong kayak gitu. Yang kedua yaitu bullying verbal. Bullying verbal itu secara ucapan. Siapa di sini yang suka mengolok, ejek? Jadi bullying verbal ini contohnya itu seperti kalian mengejek, menghina. Biasanya kalau misalkan di sekolah itu kalian mengubah nama panggilan teman. Misalnya namanya Saiful, dipanggilnya Ipung atau apa, pokoknya mengandung ejekan ataupun kayak sebutan nama tua, itu disebutnya bullying verbal. Oke. Selanjutnya yaitu bullying sosial. Nah, bullying sosial ini yaitu mengisolasi korban atau lingkungan sosial atau kelompok teman sebaya, misalnya mengucilkan. Nih, pasti di sini anak-anak semua punya circle. Benar atau enggak? Nah. Ya, pasti punya circle. Di mana kan terkadang satu circle itu tidak semuanya satu pemikiran. Benar tidak? Nah, biasanya kalau misalkan satu orang yang tidak satu pemikiran sama satu kelompok itu, biasanya satu orang ini dikucilkan, terus tidak diajak main, terus kalau misalkan ngomong diacuhkan. Pernah terjadi nggak? Atau kalian pernah ngalamin seperti itu tidak? Pernah. Ya, itu kalian secara tidak langsung kalian melakukan tindak bullying. Oke, kalian jadi kalau misalkan sama circle itu tidak boleh saling mengucilkan, mendiamkan. Oke. Selanjutnya yaitu cyberbullying atau tindak bullying yang dilakukan di media sosial. Ada yang tahu kayak gimana contoh cyberbullying? Oke, dengan cara menjelek-jelekan terus atau video. Oke, sekarang lagi marak-maraknya cyberbullying ini karena semua kalangan sudah memakai, bukan hanya orang dewasa, anak, remaja, orang dewasa semuanya sudah menggunakan media sosial. Kalian di sini siapa yang bikin status sindir-sindiran? Ada tidak? Ada. Oke, nanti setelah melakukan kegiatan ini tidak boleh dilakukan lagi ya. Oke. Terus cyberbullying ini juga bisa secara kayak komentar. Sekarang kan kalian pasti punya sosial media TikTok, Instagram, Facebook. Kalian suka komentar-komentar
terjelek di video orang? Pernah atau tidak? Tidak. Siapa yang berdua? Oke, itu sama aja termasuk tindakan bullying tanpa kita sadari. Yang kita lakukan itu termasuk perilaku bullying. Selanjutnya yaitu bullying emosional atau psikologis, di mana bullying ini berfokus pada perusakan kesejahteraan emosional korban melalui tindakan seperti mengintimidasi, mempermalukan. Jadi kayak misalkan mempermalukan di depan orang. Misalkan ada anak yang kurang mampu atau apa terus dijelek-jelekin di depan umum, itu masuknya ke bullying emosional. Yang terakhir adalah bullying pelecehan seksual. Ada yang tahu contohnya apa bullying pelecehan seksual? Catcalling. Catcalling. Benar. Ada lagi? Sebelah sini belum ada yang jawab nih. Apa? Apa? Gak ada yang tahu? Selain catcalling apa lagi? Toel-toel ataupun pegang-pegang bagian apa sih tubuh wanita. Misalnya laki-laki misalkan lagi duduk bareng, terus tiba-tiba laki-laki itu tiba-tiba pegang-pegang bagian tangan, itu sama aja sudah termasuk pelecehan seksual. Jadi kalau misalkan tadi ada yang bilang catcalling, ada yang ngerti gak? Ada yang paham catcalling itu apa? Gak tahu. Jadi catcalling itu misalkan ada remaja nih, sekumpulan remaja laki-laki, terus kalian lewat kiu, itu termasuk catcalling. Jadi itu sudah termasuk pelecehan seksual. Kalau kalian ada yang menggoda, itu secara tidak langsung mereka menggoda kita. Jadi kalian harus berani. Kalian harus samperin aja, ngapain kayak gitu. Kalau mau manggil yang baik, jangan kayak gitu ya. Kalian harus berani karena itu sudah termasuk jenis bullying pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual ini sangat-sangat rentan pada saat ini karena kalian sering melihat atau mendengar di sosial media tentang pelecehan seksual. Ya, sering. Karena kan sekarang lagi marak-maraknya pelecehan seksual, entah itu anak-anak, dewasa, remaja, banyak sekali. Jadi kalian harus hati-hati. Selanjutnya bullying. Karena bullying ini perilaku negatif, berarti ada berdampak. Dampak bullying ini tidak hanya berdampak pada korban, akan tetapi bullying ini berdampak juga bagi pelaku. Jadi di sini ada berdampak bagi pelaku dan ada berdampak bagi korban. Kalau dampak bagi pelaku yaitu pelaku bullying juga terpengaruh negatif. Mereka sering menunjukkan perilaku antisosial. Terus biasanya pelaku bullying ini mereka caper, cari perhatian karena mereka merasa punya kuasa ataupun mereka punya kekuatan untuk menjatuhkan orang lain. Biasanya sih emang dampak dari pelaku ini kayak caper aja, jadi mereka tuh pengen dilihat sama orang gitu. Selanjutnya yaitu korban. Ini sangat-sangat berdampak bagi korban. Korban kalau misalkan korban bullying ini akan mengalami kecemasan, rendah diri, trauma yang berkepanjangan, bahkan dia bisa depresi. Karena terkadang korban dari bullying ini tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa bercerita kepada keluarga, teman, apalagi korban bullying seksual. Jadi mereka hanya memendam sendiri. Jadi mereka bisa depresi. Seharusnya korban ini jika dia korban bullying, dia harus berani untuk melaporkan diri kepada pihak berwenang. Kalau di sekolah bisa melapor kepada guru mereka. Ya, kalau di sekolah bisa lapor kepada orang tua kayak gitu. Sudah dipahami? Nah,
keluarga, dan diri sendiri. Nah, di sekolah biasanya suka ada sosialisasi tidak? Entah itu dari kepolisian atau puskesmas kayak gitu. Nah, biasanya itu dilakukan dari kepolisian. Nah, seharusnya di sekolah ini menyediakan tempat untuk para korban bullying, ataupun kalau misalkan di sekolah kan lapor ke guru BK. Kalau tidak berani ke guru BK, bisa lapor ke wali kelas. Ya. Terus juga harusnya sekolah itu mengadakan program edukasi mengenai bullying. Yang kedua itu cara pencegahan di rumah. Yang pertama, cara pencegahan bullying di rumah atau keluarga, kalian harus bersikap terbuka dengan orang tua. Komunikasinya terbuka, harus apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian lakukan, harus bercerita kepada orang tua. Kalian sering cerita tidak sama orang tua? Oke, sudah bagus. Jadi kalau misalkan kalian merasa ada yang membuli kalian, atau misalkan ada perilaku yang tidak enak yang kalian rasakan, kalian harus lapor kepada orang tua. Jadi di sini peran orang tua harus terbuka juga kepada anak-anaknya. Ketika anaknya mendapatkan perilaku bullying, jadi orang tua harus melapor kepada pihak yang berwajib. Oke, kalian pokoknya harus perilakunya positif dengan orang tua. Pokoknya yang paling penting itu komunikasi. Jadi kalian harus komunikasi sama orang tua. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu nggak boleh silent treatment. Kalau bahasa sekarang ya kan? Ya. Jadi jangan diam-diam aja. Jadi kalian harus berbicara dengan orang tua. Misalkan, Ma, Pa, misalkan Bun atau Mom gitu. Tadi di sekolah saya habis gini. Pokoknya harus bercerita, terbuka dengan orang tua. Selanjutnya yaitu diri sendiri. Kalian juga selain mencegah dari sekolah, keluarga, atau rumah, kalian juga harus bisa mencegah dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalian harus membangun kepercayaan diri. Kepercayaan itu gimana? Misalkan kalau ada yang berani kalian menindak, misalkan mengejek atau mengolok-olok, berarti pelaku itu berpikir bahwa kalian mempunyai sedikit power. Jadi kalian dipandangnya kalian itu lemah sama pelaku. Jadi kalian harus percaya diri kalau saya ini berani. Kalau misalkan ada yang mengejek-ngejek, ya kalian harus tegur dengan baik. Terus kalian juga harus bisa memilih teman. Kita misalkan berteman sama siapa aja boleh, tapi kita juga harus melihat ada sisi teman itu terkadang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi kalau misalkan sudah teman ini kelihatannya kayak agak negatif, kita boleh agak menjauh sedikit, ataupun kita bisa menasehati teman itu kayak gitu. Dan kalian juga harus berani belajar mengatasi bullying atau melaporkan bullying. Misalkan kalau di sekolah kan lapornya ke guru BK, terus kalau di rumah kalian kepada orang tua. Jadi kalian harus berani, jangan mau diem aja. Oke? Nih, ini contoh dari tindakan bullying. Bisa lihat? Ini tindakan bullying apa? Ini? Oke. Siapa yang suka melakukan bullying fisik? Gak ada. Oke, baik ya semuanya. Kalau bullying verbal? Gak ada. Yakin gak ada? Oke.
videonya? Sudah. Apa yang bisa dapat diambil dari video tadi? Ayo, siapa yang dapat menyimpulkan dari video tadi? Apa? Angkat tangan. Menyimak tidak tadi? Apa tadi? Di dalam videonya ada apa aja? Ada apa aja dalam videonya? Tindakan bullying. Tindakan Bullying. apa saja yang dilakukan tindakan bullyingnya? Menyiram air. Terus apa lagi? Membuat temannya terjatuh. Membuat teman terjatuh. Nah, tadi kan tadi ada video yang menanyakan tentang perilaku bullying, di mana di situ kan ada dua orang laki-laki yang melakukan tindak bullying, satu pelaku, satu korban, dan korban ini tidak melaporkan diri kan, tapi yang melaporkan saksi. Jadi kalian kalau misalkan melihat tindak bullying, walaupun kalian tidak menjadi korban, tapi kalian melihat tindak bullying, kalian harus wajib melaporkan. Jadi harus melaporkan. Jadi tidak hanya korban atau kalian yang mengalami, kalian melihat aja misalkan ada teman saling ejek-ejekan, apalagi kayak tadi tendang-tendangan. Jadi kalian harus melaporkan ke guru. Oke. Selanjutnya kita bagi kelompok ya. Nanti ibu beri tugas, kalian diskusikan. Oke, kelompok yang pertama Naila, Muflihah, sama Izwa. Yang kedua Sylvia Putri, Yulia, sama Elivia. Yang keempat Ainun, Subyatulida, Indri, sama Salwa. Ada yang mau disebutin? Sudah. Oke, boleh duduknya berkelompok. Gimana? Sudah? Iya, nggak apa-apa. Kelompok ya. Sudah? Boleh kalian berdiskusi tentang lembar kerja yang ibu berikan. Ibu kasih waktu ya. Kalau sudah nanti bilang.
Dan apa saja jenisnya bullying? Bullying adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lain. Perbuatan tidak baik yang dimaksud bisa berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik, seperti memukul, mendorong, dan lain-lain. Bisa juga menyakiti secara verbal, misalnya mengejek penampilan, menghina kemampuan, atau lainnya. Tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang juga termasuk tindakan bullying. Bullying tidak hanya terjadi kepada orang-orang yang saling kenal. Di zaman teknologi saat ini, bullying juga dapat terjadi lewat media sosial, seperti berkomentar buruk di sosmed. Tindakan bullying seperti itu disebut cyberbullying. Sudah nomor satu? Sudah. Oke, nomor dua. Menurut kamu, apa alasan seseorang melakukan bullying? Para pelaku bullying biasanya mendapatkan rasa kepuasan sendiri ketika menindas orang lain. Ia merasa lebih kuat dan berkuasa karena ada yang takut pada dirinya. Alasan lainnya, mereka menindas karena mereka iri pada kelebihan target bullying. Mereka atau merasa terancam karena kehadiran seseorang. Ada juga orang yang melakukan bullying karena masalah yang menyebabkan mereka menindas untuk menyalurkan amarah mereka kepada orang lain. Sudah, Bu. Tiga. Apa yang harus dilakukan jika menjadi korban bullying? Jika kita menjadi salah satu korban bullying, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, temui seseorang yang kamu percaya dan beritahu pada mereka apa yang terjadi pada diri kita. Yang kedua, jika bullying terjadi di sekolah, maka beritahu wali kelas atau guru BK agar dilakukan tindak lanjuti. Yang ketiga, jangan takut untuk melaporkan tindakan bullying pada pihak yang memiliki wewenang. Sudah, semua itu dapat dipahami? Sudah. Duduknya seperti semula ya. Oke, tadi kalian sudah mendiskusikan mengenai bullying. Tadi kelompok 1 menjelaskan mengenai definisi bullying dan jenis. Oke, yang kelompok 2 tadi alasan seseorang melakukan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika menjadi korban bullying. Oke, semuanya sudah paham? Oke. Di sini ada yang bisa dapat menyimpulkan kegiatan kita dari awal sampai akhir tadi. Apa sih yang kalian dapat dari pemaparan materi, terus diskusi, apa yang kalian dapat? Makanan? Siapa yang menjawab? Apa yang kalian dapat dari tadi diskusi, terus tadi habis memaparkan materi, apa yang kalian dapat mengenai bullying ini? Apa? Cara mencegahnya. Cara mencegahnya, benar. Apalagi? Dampaknya, apalagi? Pengertiannya, apalagi? Satu lagi yang mau disebutkan? Ya, jenis-jenis bullying. Jadi kesimpulan dari pelayanan ini itu mengenai bullying. Bullying itu perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan korbannya menjadi kurang percaya diri, terus bahkan dia bisa depresi ataupun trauma berkelanjutan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah
dan tidak. Jadi kalian sesuai apa yang kalian rasakan. Kalau kalian merasa itu sesuai, berarti jawabnya ya. Kalau tidak sesuai, berarti jawabnya tidak. Beri tanda cekik saja ya. Dicermati lagi ya bacanya, hati-hati harus sesuai. Ada yang belum dipahami dari pernyataannya? Paham semua? Sudah selesai? Sudah. Coba dikumpulkan. Oke, karena kegiatan layanan kali ini kita sudah di akhir kelas. Jadi bullying yaitu perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang dapat merugikan korban ataupun pelaku. Jadi Ibu harap anak-anak semua setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelas ini, kalian paham dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti layanan bimbingan kelas kali ini dengan baik, dengan kondusif. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin doa oleh Kak Eka. Sesudah belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai.